malemo come nemboko tangame saile sule tumarangkan wai matangki kami mentura putalami Satu mantu araki unting ayoy batang rabuk ni kita benang di penangki dengan nakamalean ni Baik, selamat pagi, shalom. Shalom. Nenek Sila bersama dengan Arvin, Elvi dan Bapak Tamri dan seluruh keluarga. Ya, kita akan mengangkat jenazah almarhum keluar untuk prosesi ibadah pemakaman. Ya, namun sebelum itu kembali menguatkan Ibu Kekasih, Nenek Sila bersama dengan anak dan seluruh keluarga tetap kuat. Apa yang sudah terjadi bagi orang yang kita kasihi, almarhum Bapak Hamran, itu yang terbaik menurut ukurannya Tuhan. Sekalipun itu tidak baik menurut kita, tapi bagi Tuhan itu sudah baik, dan karena itu belajar menerima otoritas Tuhan. Ya, kuat kami, tonton patongan, dan kita percaya bahwa ibadah pemakaman hari ini berjalan dengan baik, keluarga dikuatkan dan juga dihibur dan dimampukan melanjutkan hidup baru Tuhan. Mari dengan iman sebelum kita mengangkat peti jenazah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mempunyai kehidupan, kami percaya bahwa Engkau tempat di mana kami menyerahkan seluruh keluh kesah kami, seluruh beban hidup kami, juga duka cita yang dialami oleh orang tua kekasih kami, Ibu Vina atau neneknya Sila bersama dengan ketiga anak kekasih, menantu, Bapak Tamri dan semua keluarga yang boleh ada dan hadir. Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai detik ini kekuatan dan penghiburan ada pada mereka. Dan kami percaya bahwa kekuatan dan penghiburan itu Tuhan akan kerjakan bagi mereka secara khusus dalam prosesi pemakaman, ibadah pemakaman pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Tuhan ada memberikan kekuatan, memberikan iman dan pengharapan untuk hidup berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, jenazah almarhum, peti jenazah akan kami angkat keluar sekaitan dengan prosesi ibadah pemakaman yang akan dilakukan. Kuatkan ibu janda, anak-anak dan seluruh keluarga. Sehingga sekalipun jenazah almarhum ini akan keluar dari rumah di sini, memungkinkan bagi mereka percaya bahwa ketika jenazah almarhum kami tempatkan di luar dalam prosesi ibadah, dan selanjutnya setelah ibadah kami akan hantar ke tempat pemakaman. Sesungguhnya di tempat di mana dia akan beristirahat, tidur panjang, di sana dia akan menantikan kedatangan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pada kali yang kedua. Karena itu, dengan iman dialah mereka boleh menerima semua peristiwa ini, dan dengan iman mereka akan terus berharap dan berserah kepada Allah. Semua keluarga yang akan mengangkat peti jenazah dimampukan, dan kami percaya berjalan dengan baik. Ibadah pemakaman yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan juga berkenan. Majelis gereja yang akan menata pelayanan, kelompok Gotong Royong Selatan dan seluruh pemain, seluruh yang menata pelayanan diberkati dan dimampukan oleh Allah. Bahkan berdoa bagi seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah pemakaman, hadirkan mereka sebagai alat Tuhan untuk menguatkan dan menghibur keluarga saat ini. Tuhan ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berseru, dalam nama Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa.
Amin. Kamalean ni Padisia tahu nasusi radika padiki Napa tamalimu jangan mokan kama padiran kama parisan apa mora dikatu lagi pogau jika mira bumi malilintunganmu ganti rogi Belana kamalean ni Tumarang tanway matangki Kami mintura putarang ni Kesetungan Tuhan lagi Penting awi batang rabuk mi Rita benang di penangki Belana kamalean ni Padisia ya tahu nasusi radika padiki Napa tamalimu jangan mokan kama padiran kama parisan apa mora dikatu lagi pogau jika mira bumi malilintunganmu ganti rogi Belana kamalean ni
Segala hormat pujian kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan segala kebenaran. Terima kasih Tuhan bersama keluarga pada hari ini. Sama-sama mau namun sebelum itu ya kami akan mengangkat pelayanan dari penghiburan yang sempurna. Dan kami semua yang mengangkat pelayanan itu memberikan pekerjaan sesuai dengan daripada Tuhan. Sehingga kami semua boleh mengangkat pelayanan itu turut dengan Tuhan. Bapa di surga, semoga firman boleh menguatkan firman dari awal sampai ketika ini ada pemahaman ampunkan kesalahan pendengar dan dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan, kau rangkai aku mata jadi permata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Mari bersama kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Tuhan, sekalipun hati kami sedih, tetapi dalam iman kepadamu, kami mengakui bahwa pengharapan dan penghiburan sejati hanya datang daripadamu ya Allah. Dalam suasana kalut dan terkungkung oleh pahitnya duka kehidupan, kami datang kepadamu ya Tuhan dan berseru agar kami layak masuk dalam terang iman yang membebaskan kami dari himpitan hidup ini. Mari jemaat Tuhan yang memungkinkan berdiri untuk berdiri. yang sungguh menjamin kehidupan orang yang beriman. Justru dalam duka cita yang dialami oleh keluarga, sesungguhnya keluarga melihat dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Sebab ada begitu banyak orang yang mempedulikan, yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk hadir di rumah duka di sini, menguatkan dan menghibur keluarga. Sehingga pada akhirnya dalam kurun waktu 4 hari, 5 hari almarhum ada di rumah, sesungguhnya ibu kekasih, anak-anak, cucu, keluarga besar boleh kuat menghadapi perkara duka cita. Dan ketika itu diceritakan oleh kepada banyak orang, tentu itu menjadi sarana bahwa dalam duka cita justru di sana Tuhan izinkan mempersaksikan bagaimana kehadiran Tuhan, perbuatan Tuhan nyata bagi keluarga yang sedang berduka. Sebab itu ketika jenazah almarhum Bapak Hamran kita akan makamkan sebentar, biarlah ibu janda, ketiga anak kekasih, cucu kekasih Sila dan keluarga boleh tetap kuat dan tetap punya iman berharap kepada Sang Penghibur yang sejati, yang tidak akan tinggal diam, tetapi ada
memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi penghiburan yang sejati bagi seluruh keluarga. Roh Kudus, sumber penghiburan yang sejati bagi keluarga, juga sumber pengharapan bagi setiap kita yang ada dalam berbagai gumul dan tantangan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita sungguh meyakini penuh bahwa sekalipun gumul itu ada, tantangan itu ada, penderitaan itu ada, tapi tidak akan membuat hati kita untuk tidak bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, kekuatan dan penghiburan Tuhan kerjakan dan nyatakan. Sehingga dalam situasi sulit sekalipun, dalam duka cita yang dalam sekalipun, nama Tuhan layak untuk dipuji, dimuliakan. Roh Kudus yang memampukan kita mengerjakan firman Tuhan ini saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan pujian kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus tiada berhenti. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyi pakailah waktu anugerah Tuhan. Bagaikan kembar, mana benda
bagimu Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Sebab karena kasih dan perkenaan Tuhan menolong dan memampukan kami duduk bersama-sama untuk saling menguatkan dan saling menghiburkan. Secara khusus kepada keluarga Ibu Tina atau Nenek Sila bersama dengan ketiga anak kekasih Alvin, Elki, dan juga Eva bersama Yelki suami dan seluruh keluarga. Kami percaya dan kami yakin apa yang kami buat dan kerjakan saat ini mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Allah, menjadi sarana bagi Tuhan untuk menguatkan, juga memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka cita. Terlebih Bapa di surga, firman-Mu sudah menyapa kami, menguatkan kami, menguatkan keluarga yang sedang dirundung oleh duka cita yang dalam atas meninggalnya almarhum Bapak hamba. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan yang teguh, menjadi dasar yang kokoh dalam menghadapi dan melewati duka cita ini. Sehingga benar, sekalipun duka cita itu belum selesai, kehilangan itu masih ada, air mata itu masih menetes, tetapi tidak akan mengubah hati untuk bersuka cita, memuliakan serta mengagungkan Engkau. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadi jaminan kekuatan dan penghiburan, menjadi jaminan bagi kami untuk menatap masa depan yang Tuhan masih siapkan bagi keluarga. Topangan doa kami, Ibu Janda bersama dengan anak-anak, Tuhan berkati, Tuhan sanggupkan untuk bertahan melewati duka cita ini. Tuntun mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sanggupkan mereka melihat kebaikan Tuhan di balik daripada perkara duka cita ini. Lebih dari itu Tuhan, mampukan mereka menatap masa depan yang masih Tuhan rancangkan, yang masih Tuhan sediakan, yang tentunya penuh harapan dan penuh kepastian. Bapa di surga, berdoa bersama. Beberapa waktu yang akan datang, jenazah almarhum kami akan bawa ke tempat peristirahatan di mana dia akan menikmati tidur panjang, menantikan kedatangan Kristus menjadi hakim yang adil. Kiranya Ibu Janda bersama dengan anak-anak dan menantu keluarga boleh diberikan hati yang lapang, yang tulus ikhlas melepaskan kepergian orang yang mereka kasihi. Dan kami percaya Tuhan ada dan campur tangan di dalamnya. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama untuk setiap rumpun keluarga yang boleh ada dan datang dari berbagai tempat, yang tentu kedatangan mereka untuk berbagi duka cita, untuk saling menghibur dan menguatkan. Terima kasih untuk kehadiran seluruh rumpun keluarga. Kami percaya ketika keluarga akan kembali ke tempat mereka masing-masing, secara khusus adik almarhum Bapak Tamrin yang boleh datang dari Sulawesi, kami sungguh bersyukur. Kehadirannya tentu juga menguatkan kakak iparnya bersama dengan keponakan dan cucunya. Sekalipun tidak seiman dengan kami, tetapi juga dia melihat dan menyaksikan bagaimana kesaksian yang kami buat dan kerjakan selama kami ada bersama-sama di rumah duka cita di sini. Sehingga dalam iman yang dimilikinya kepadamu, kepada Tuhan yang ia sembah, dia pun semakin dikuatkan untuk berharap kepada Tuhan yang ia sembah. Demikian Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama mengucap syukur untuk segala bentuk pelayanan yang sudah dan sedang dibuat oleh majelis gereja
di Jemaat Bukit Zaitun Bontang bersama dengan pengurus OIG sampai pada ibadah pemakaman ini. Kami sungguh meyakini penuh kami boleh dimampukan untuk menata layani ibadah-ibadah penghiburan selama 3 malam dan ibadah pemakaman hari ini. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, sehingga majelis gereja boleh menata pelayanan itu dengan baik. Semua yang dikerjakan tentu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah, membuat keluarga semakin kuat dan sanggup melihat penghiburan Tuhan nyatakan dan kerjakan lewat pelayanan yang dibuat dan dikerjakan oleh majelis gereja. Berdoa untuk seluruh sidang pemakaman yang juga boleh ada dan hadir hari ini. Tentu seluruh sidang pemakaman akan melihat dan mengakui bagaimana Tuhan ada dan baik bagi kehidupan mereka. Sebab itu apapun realita kehidupan jemaatku yang boleh ada dan hadir, sanggupkan mereka juga untuk hidup berharap dan berserah kepada Allah, tetap menikmati sukacita, tetap memiliki hati yang gembira, tetap memuliakan Tuhan sekalipun gumul, tantangan ataupun persoalan Tuhan juga izinkan mereka alami. Secara khusus kami berdoa bersama menaikkan pujian untuk kebersamaan kami selaku warga ikat yang ada di Kota Bontang, yang saling memedulikan ketika salah satu di antara kami diperhadapkan dengan persoalan perkara kematian. Kami boleh saling menguatkan dengan menghadirkan diri di rumah duka seperti yang kami alami saat ini. Karena itu kami mengucap syukur. Berdoa bersama untuk pengurus ikat, Tuhan berkati dan Tuhan mampukan mereka untuk menata layani warga ikat Kota Bontang, sehingga pengurus ikat pun juga dipakai oleh Allah menjadi alat Tuhan untuk membuat seluruh warga ikat saling bergandengan tangan, saling menopang dan menguatkan dikala diperhadapkan dengan gumul karena persoalan duka cita. Secara khusus kami kembali berdoa Tuhan bahwa duka cita karena kematian anggota ikat itu sampai saat ini berlanjut. Hari ini almarhum Ibu Lince Palalo kembali Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga. Karena itu di tempat ini kami sehati mendoakan seluruh rumpun keluarga. Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan mereka untuk menerima otoritas Tuhan atas hidup yang Tuhan kerjakan bagi almarhum Ibu Lince Palalo. Ibadah-ibadah penghiburan yang tentu juga majelis gereja akan tata di sana, biarlah diberkati oleh Allah dan menjadi sarana penghiburan bagi keluarga almarhumah. Ya Bapak di dalam surga, kami terus berdoa dan menopang kehidupan bangsa negara kami, pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah khususnya di Kota Bontang. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan mampukan untuk dapat mengangkat tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di dunia ini, dan biarlah mereka bertanggung jawab menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami khususnya di Kota Bontang. Teringat kami Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang ada di berbagai tempat yang saat ini dilanda oleh bencana alam, baik karena tanah longsor, baik karena banjir, ataupun karena bencana alam lainnya. Tuhan, kuatkan saudara-saudara kami di sana untuk bertahan dalam situasi sulit seperti itu. Kuatkan iman mereka, mampukan mereka untuk dapat bertahan dan beriman, menantikan jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Bahkan berkati pemerintah kami untuk menangani saudara-saudara kami yang sedang mengungsi dan bahkan dalam keadaan terpuruk lainnya. Biarlah mereka melihat Tuhan sungguh ada dan peduli dalam keadaan yang sedang mereka alami. Terima kasih Bapak di dalam surga. Berdoa kami, bersyukur kami
Sebab di rumah duka di sini, empati dan simpati kami itu kami wujudkan bagi keluarga. Kami telah menjalankan budi kasih dan kami percaya kami telah diberikan roh yang rela untuk berbagi. Karena itu berkati budi kasih yang sudah kami kumpulkan. Jadikan itu sebagai sarana penghiburan bagi keluarga kekasih kami yang sedang berduka cita. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-Mu bersama tenaga magang, majelis gereja, bersama pengurus PKB yang boleh menata pelayanan saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan, kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab menata pelayanan ibadah pemakaman dengan baik, dan tentu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa syukur, ini semangat kami Tuhan. Kami serukan itu dalam satu nama, yaitu di dalam Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat Tuhan kita menyanyi El Shaddai. Sila bersama dengan ketiga anak kekasih dan keluarga besar sidang pemakaman, pergilah, jalanilah hidup yang masih Tuhan percayakan. Apapun bentuk-bentuk persoalan yang masih kamu akan hadapi ke depan, jangan jadikan alasan untuk tidak bersukacita dan tidak berharap kepada Tuhan. Tetapi tetaplah bersukacita, tetaplah memuliakan Tuhan, dan tetaplah mengandalkan Tuhan, sebab Dia penghibur yang sejati akan menolong dan menguatkan keluarga melewati semua beban duka cita ini, dan juga menolong seluruh sidang pemakaman. Anak-anak, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita di pelataran duka di tempat ini, segenap majelis gereja, pengurus OIG dan Gereja Raja Jemaat Bukit Saifun Bontang berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Hamdan. Tuhan Yesus menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga dalam melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Demikianlah seluruh ibadah kita dan shalom. Saya kembalikan kepada Anda. Pada saat ini ucapkan banyak terima kasih kepada majelis gereja, Bapak Pendeta yang sudah mengangkat pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan, terlebih dalam pelayanan. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ungkapan duka cita.
Yang pertama dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Bukit Zaitun Bontang. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Christina Leni STH. Kemudian yang kedua pengurus ikat. Dalam hal ini dibawakan oleh Ketua Ikat, Ibu Bapak Simon Matira. Yang pertama dari Majelis Gereja, maka Ibu Pendeta dipersilakan. Adik Yoel boleh memberi kesempatan bagi kami, bagi saya mewakili Majelis Gereja Jemaat Tuhan di Bukit Zaitun untuk menyampaikan ungkapan duka cita. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir dalam pelataran duka sekaitan dengan ibadah pemakaman saat ini. Yang kami hormati pengurus ikat bersama dengan kerukunan-kerukunan yang ada, juga tua-tua adat Toraja, para orang tuaku yang boleh menyempatkan hadir di siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Antonius selaku pelayan firman saat ini bersama dengan tenaga magang, penatua diaken dan juga pengurus OIG yang boleh menata pelayanan di siang hari ini. Yang kami kasihi Bapak Ibu, saudara-saudara sidang pemakaman yang boleh hadir dalam segala jabatan, fungsi dan peran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang kami banggakan dan cintai Nenek Sheila bersama dengan anak cucu rumpun keluarga yang saat ini sedang berduka. Shalom. Duka cita benar-benar membuat kita terpuruk. Perkara duka cita sangat menyakitkan bagi kita, karena di situ kita berpisah dengan orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, yang lebih dahulu Tuhan panggil pulang dari tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia ini. Hari ini hari di mana kita akan memakamkan ayah kekasih, opa kekasih, yang saudara kekasih, almarhum Bapak Amran. Hari ini pula duka cita kembali kita dengar selaku warga Toraja, khususnya saat ini ada di Kanaan, kelompok pelayanan sektor Moria. Benar-benar menjadi gumul bagi kita orang Toraja. Lalu apa yang kita mau katakan dengan semuanya itu, Bapak Ibu saudara-saudara? Tentu ini menjadi penguatan bagi kita semua, secara khusus bagi Nenek Sheila bersama dengan anak cucu rumpun keluarga, bahwa benar perkara duka cita tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari. Sebab itu kami sungguh yakin bahwa kurang 3 malam bahkan 4 hari, ditambah hari ini 4 hari dalam gumul duka cita, Nenek Sheila bersama dengan anak-anak, firman Tuhan telah menjadi kekuatan. Lewat kebenaran firman Tuhan, tentu Ibunda kekasih sungguh merasakan bahwa kekuatan sungguh ada dan ternikmati oleh mereka, karena Tuhan tidak membiarkan mereka untuk menghadapi seorang diri. Kehadiran kita pun saat ini juga saya yakini juga menjadi bagian dari rancangan Tuhan untuk menguatkan dan menghibur rumpun keluarga, sehingga Nenek Sheila bersama dengan anak cucu belajar melihat bahwa benar Tuhan itu baik, apatah lagi dalam pergumulan-pergumulan seperti yang saat ini dialami. Sebab itu pesan kami untuk Indo, Nenek Sheila, Mama Arpin bersama dengan anak cucu,
Milikilah kekuatan iman. Yakini bahwa perjalanan hidup yang terus akan dinikmati dan dijalani, Tuhan ada dan akan memampukan. Kita semua tentu sedih, tetapi marilah bersedih dan menangis dalam pengharapan iman kepada Kristus. Dia kuasa akan mengubah gumul duka cita ini menjadi sukacita. Ada pelangi kasih Tuhan yang tersedia bagi keluarga dan bagi kita semua. Yang berikut, ucapan terima kasih untuk rekan-rekan sepelayanan yang boleh menata pelayanan pemakaman pada hari ini. Biarlah pelayanan kita yang boleh kita kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan menjadi penguatan dan penghiburan bagi rumpun keluarga. Dan yang terakhir, kami mohon maaf jikalau dalam sepanjang pelayanan yang kami kerjakan ada hal-hal yang keliru yang kami boleh lakukan. Semuanya kami lakukan tidak disengaja, tetapi kami meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara akan memberikan maaf kepada kami sekaitan dengan kekeliruan-kekeliruan yang kami lakukan dalam pelayanan-pelayanan dalam duka cita di tempat ini. Dan akhirnya buat kita semua, mari melanjutkan kehidupan dalam fungsi dan peran kita masing-masing. Tuhan yang kuasa akan terus memberkati kita, secara khusus Nenek Sheila di tempat ini bersama dengan anak cucu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mewakili majelis gereja, pengurus OIG dan seluruh jemaat Tuhan di Bukit Zaitun menyampaikan berduka cita atas berpulangnya kembali ayah kekasih Bapak Amran ke pangkuan Bapa di sorga. Dia sudah ada bersama dengan sang pemiliknya dan kemudian akan menikmati kebersamaan bersama dengan sang Halik. Demikian, Shalom. Dari pengurus IKAT kepada Pak Ketua IKAT Bapak Simon Madira dipersilakan. Jadi mohon maaf, selamat ya Pak Pendeta ya, saya masih dapat doa syafaatnya. Ya. Kemudian ambulan kita sudah ada dari BKG. 2 hari yang lalu itu saya jadi teringat saya keluar sampai kayak buah katapi. Iya, karena sudah mau ibadah, atau ambulannya bilang akinya mati. Akhirnya tidak bisa. Terpaksa saya ke rumah sakit umum cari ambulan. Ya puji syukur dapat. Itu memang ya bang, liku-liku daripada kepengurusan ini. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim. Ya, Bu RT, ya mana dari Sulawesi ada ya? Bapak Tamri, ya ada di sini ya, di antara kita, ada dalam rumah ya. Oh di belakang ya. Wah ini, wah. Jadi kayak pinang terbelah dua dengan almarhum. Ya, kapan datang Pak? Ke sini? Oh iya. Barusan di kota ya? Oh iya. Sering? Oh iya. Berarti orang lama. Ya. Salam sejahtera, salam bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pendeta Antonius Sarira, yang saya hormati semua yang bertugas majelis yang membantu pelayanan hari ini yang saya hormati. Yang saya hormati para hamba Tuhan, ada Ibu Pendeta Kristina Lebang, ada Ibu Pendeta Kristina Leni, ada Bapak Pendeta Setia ya, Praitno, kalau nggak salah ya, Praitna, ya dia Pak Pendeta, maaf kalau salah namanya. Yang saya hormati para pengurus gereja yang hadir di antara kita. Yang saya hormati pemerintah Kota Bontang, ada Ibu RT, ya Ibu RT, selamat hadir di tempat ini. Ya. Yang saya hormati para orang tuaku yang boleh berkenan hadir, ya, bersama dengan kita. Yang saya hormati para ketua kerukunan, ya,
yang boleh hadir siang hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sidang oleh pasang yang saya hormati dan saya kasih dalam Tuhan. Terlebih Nenek Sela, mana Nenek Sela? Oh ada ya? Oh iya, Nenek Sela bersama anak-anak, cucu dan semua keluarga besar yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan memakamkan orang tua kita, saudara kita, kakek, ya Bapak, kalau kami panggil Amran, tapi ternyata ada H di depan. Ya, saya panggil aja Amran, karena itu yang paling sering kami panggil. Hari ini kita akan memakamkan orang tua kita ini, dan selama 4 malam di tempat ini disemayamkan. Ya, saya percaya kepada Nenek Sela, anak-anak, cucu dan semua keluarga telah diadakan pemberitaan firman Tuhan sebagai penguatan bagi keluarga. Saya percaya kepada Nenek Sela dan keluarga, saya rasa cukup untuk memberikan penghiburan bagi semua keluarga. Saya harapkan kepada semua keluarga, karena setelah pemakaman ya kita kembali ke rumah. Saya harapkan kepada semua keluarga supaya kembali normal seperti biasa ya Nenek Sela ya, dan menjalani hidup ya dengan penuh semangat ya, karena kita ini mau memasuki Natal ya. Saya harapkan kepada semua keluarga supaya jangan terlalu larut dalam duka, karena kita ini mau bernatal semua ya Nenek Sela. Kita akan merayakan Natal, dan saya percaya di rumah ini tentu merayakan Natal dengan penuh sukacita ya. Namun demikian sebagai manusia tentu keluarga sini berduka ya, duka ini tentu duka kita semua ya Bu RT ya. Ini duka kita semua Bu RT, tidak terkecuali dari warga, dari keluarga, dari jemaat Bukit Seton, semua merasakan duka ini. Maka itu kepada kita semua yang datang memberikan penghiburan kepada keluarga selama jenazah ini disemayamkan di tempat ini, tentu saya sampaikan terima kasih banyak atas Teriga atas kerjasama ini. Ya, inilah kita orang Toraja, inilah identitas kita. Kita tetap kompak apabila ada anggota kita, warga kita yang mengalami duka cita. Nah, jadi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan duka cita yang dalam, mewakili pengurus IKAT, mewakili semua warga Toraja di Kota Bontang, menyampaikan turut berduka cita yang dalam kepada Nenek Sela dan anak-anak semua keluarga. Semoga keluarga kita di tempat ini tetap kuat, tetap tabah, tetap terberkat oleh Tuhan di dalam kehidupannya siang dan malam. Nah, seterusnya saya mau sampaikan satu hal, bahwa ini sudah sampaikan di Kanaan, di Telian, di Bontang Utara, ya tinggal gotong royong yang saya mau sampaikan hari ini sehubungan dengan pertemuan kami dengan pihak Mabes Polri di Polres Bontang pada tanggal 21 bulan 10 kemarin, dan ini himbauan dari Polres wajib saya sampaikan kepada kita warga Toraja. Nah, waktu itu saya diundang ya, mewakili seluruh ketua paguyuban sekota Bontang. Saya hadir ya, yang hadir itu dari Mabes Polri ada 3 orang, dari PT IKA, kemudian yang dari Polres Kutai Timur semua hadir, Kapolresnya dengan jajarannya, dan Kapolres Bontang bersama jajarannya. Nah, di situ disampaikan kepada semua jajaran Polres bahwa disampaikan bahwa apabila ada persoalan dari masyarakat yang muncul yang dibawa ke Polres, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui namanya restorasi justice, itu bahasa hukum ya. Itu bisa diselesaikan di sana tanpa harus ke pengadilan. Jadi penyelesaian secara restorasi justice itu menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Nah, contohnya saya dengan Pak Pendeta tengkar, keberatan dia karena ada yang membuat beliau tersinggung sekali dan saya dilapor ke polisi. Ya, Pak Simon itu tangkap Pak polisi, dia gini-gini sama saya. Nah, nanti ada pengurus IKAT atau dari mana menyampaikan kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, bagaimana kalau persoalan Bapak dengan Pak Simon kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, di situ saya selesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu sampai ke kejaksaan,
pengadilan sampai di penjara. Dan informasi penjara di Kota Bontang itu, lapas di Kota Bontang dan daerah lain sudah penuh sekali. Ya, yang kapasitasnya cuma 1.000 diisi 3.000. Bayangkan kayak apa orang di dalam itu. Nah, makanya ada yang dibawa seperti itu supaya pihak polisi sebagai pintu gerbang, ya, karena seumpama seseorang membuat kejahatan tidak langsung di penjara, tidak, melalui polisi dulu, jaksa, pengadilan, baru ke penjara. Dia tidak langsung ke penjara, makanya itu polisi itu tempat pintu gerbang masuk penjara. Ya, makanya itu didatangi supaya kalau masalah ada dari masyarakat diselesaikan secara kekeluargaan. Maka itu dari kita, saya mau pilih orang Toraja waktu itu, saya sampaikan kepada kita, kalau ada masalah mungkin dalam lingkungan kita, di mana kita berada, mari kita selesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Tidak perlu saling mempenjarakan apa segala, jangan. Toh kalau masih bisa diselesaikan, kecuali ada dua yang tidak bisa diselesaikan secara restorasi justice, yaitu narkoba dan pelecehan seksual anak di bawah umur. Itu tidak bisa, karena itu undang-undangnya lain sendiri. Tapi kalau cuma masalah pencurian dan perkelahian atau apa sebagainya, masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Kalau ada masalah, mari kita panggil majelis K, pendeta K, RT K, tokoh-tokoh masyarakat atau pengurus ikat, kita selesaikan persoalan itu secara baik-baik. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sampaikan sejak bulan 8 sampai hari ini warga Toraja dipanggil Tuhan sekitar 26 orang. Ya, jadi ya saya juga capek sih ya, tapi bagaimana mengulang apa yang ya. Jadi itulah. Jadi tadi meninggal lagi warga kita di Kanaan, tentu menjadi duka juga bagi kita sekalian, ya. Makanya saya lambat datang karena mus itu di rumah sakit tadi. Jadi mungkin itu dari saya. Yang sekian, terima kasih. Selamat siang. Salam. Pemerintah setempat dalam hal ini dibawakan oleh Ibu RT. Kepada Ibu Selmia dipersilakan. Dan selamat siang untuk kita semua dan salam sejahtera. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Pendeta selaku tokoh agama, yang saya hormati tokoh masyarakat, mohon maaf belum bisa saya sebut satu-satu, yang saya hormati tokoh adat dalam hati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam pelepasan jenazah almarhum Bapak Hamran. Saya selaku Ketua RT dalam hal ini mewakili pemerintah mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang dialami oleh keluarga Ibu Bapak Hamran dan Ibu Tina. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan penghiburan dari Tuhan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, diucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang menyampaikan ungkapan duka cita. Kemudian acara yang berikutnya ungkapan terima kasih dari keluarga, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Cornelius. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, selamat siang buat kita semua. Pertama-tama terima kasih buat pelayanan hari ini di Jemaat Gereja Toraja Bukit Zaitun. Terima kasih buat pelayanan firman Bapak Pendeta Tony Sarera SPH, kemudian ada liturgis, MC, kantornya dan pemain musik. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir pada siang hari ini. Ada Ibu Pendeta
Christina Leni, ada Ibu Pendeta Emeritus Christina Lema, ada Pendeta Setia, dan yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Terima kasih untuk kehadiran pada siang hari ini. Yang saya hormati juga semua jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Kemudian saya kasih juga Ketua IKAT Bapak Simon Matira. Terima kasih buat pengurus di keluarga besar Ikatan Toraja. Terima kasih bantuan IKAT luar biasa, mulai dari orang tua kami di rumah sakit hingga dibawa ke sini, dan malam-malam penghiburan selalu setia di paguyuban IKAT ini mendampingi kami. Terima kasih juga buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, pada siang hari ini. Izinkan kami berterima kasih dengan kehadiran Bapak dan Ibu ini. Kami sangat terhibur. Kami ada pengharapan karena ternyata masyarakat Toraja dan tetangga-tetangga sekalian datang memberikan kami semangat, sehingga kedepannya kami merasa kuat, kami merasa bahwa ada yang peduli bagi kami semua. Saya kira itu aja ungkapan terima kasih dan permohonan maaf keluarga jika ada kesalahan yang kami lakukan pada ibadah-ibadah penghiburan dan pada hari ini. Tolong dimaafkan. Selamat siang, salam. Mengucapkan ucapan terima kasih mewakili keluarga. Kita melangkah ke acara yang ke-5, yaitu pembacaan riwayat hidup kepada anak atau cucu yang telah ditunjuk di. Nama Hamran, lahir Mamara 11 Desember 1960. Lahir dari orang tua bernama Ayah Borahima, Ibu Saka. Sebelum menikah dengan ibu saya, bapak saya beragama Muslim. Menikah dengan ibu saya yang bernama Ibu Tina tahun 1985 dan dikaruniakan 4 orang anak dan 1 cucu. Yang anak pertama bernama Artin Yonatan, yang kedua Analisa almarhum, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Eva Susanti. Cucunya bernama Nasela Alodi, menantu Yelki. Bapak anak keempat dari 7 bersaudara dan yang masih hidup ada bernama Om saya Ramli. Riwayat penyakit bapak saya mulai sakit-sakitan tahun 2015. Yang pertama penyakitnya sakit vertigo pada tahun 2023. Bapak saya mulai kembali sakitnya dan mulai sakitnya kembali penyakit gula dan jantung dan sempat stroke. Bapak saya meninggal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2025 pukul jam 6.18 WITA. Saya sebagai anak almarhum, bila bapak saya memiliki hutang atau salah ucapan dan bercanda yang sangat kelewatan kepada saudara-saudara, mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak saya tidak sengaja ingin melakukannya.
Barangkali Bapak Ibu saya pernah meminjam uang atau barang kepada Bapak, bisa menghubungi kami. Sekian dan terima kasih riwayat hidup Bapak saya. Shalom. Ya, kita melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu pemberian bunga. Yang pertama dari istri almarhum Ibu Vina, kemudian dari saudari Elvi dan Sila, kemudian yang keempat saudara Eva dan Yelki, dan yang kelima saudara dari almarhum itu Bapak Ramli dan Ibu Hana. Kemudian yang ketujuh perwakilan keluarga Bapak Simon Suleman bersama dengan istri. Kemudian saudara Arvin. Kaca-kaca biar kelihatan sini. Dari kepala-kepala Iya. Kemudian yang ketiga Elvi dan Sila. Kemudian saudara Eva dan Yelki. Kemudian saudara almarhum Bapak Ramli, Ibu Hana, iya Ibu Hana, kalau mewakili semua rumput keluarga Bapak Salmon Suleman bersama dengan istri. Kemudian perwakilan kerukunan Bituang. Kemudian perwakilan semua majelis gereja Jemaat Bukit Zaitun Bontang, Bapak Pendeta Antonius Syarira. Majelis kelompok Ibu Farida. Keluarga gotong royong Pak Peter Tata Salombe. Keluarga dari Samarinda, Mama Albert bersama dengan Bapak Andreas. Dan perwakilan pemerintah setempat Ibu Salmia. Demikianlah pemberian bunga kepada orang tua atau kakek terkasih. Ya, sudah ada Pak Buka sama
Amar. Dan terus untuk rute kita sebentar bundaran ke lapangan, terus ke gereja Katolik sampai ke pemakaman. Jadi itu rute kita sebentar untuk memakamkan almarhum Bapak Amran. Terima kasih. Ya, tolong Pak sama Amar kita. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Dan kehidupan ini juga merasakan topangan Tuhan di saat Engkau memanggil orang-orang yang kami kasihi, jasad suami, orang tua, kakek, kekasih, saudara yang saat ini Tuhan akan kami berangkatkan dari rumah duka menuju ke pemakaman. Berharap kami bahwa Tuhan yang menguatkan dan membuat kami tenang untuk berjalan sebagai satu perarakan, membawa jasad ini ke tempat pemakaman di mana ia akan kami makamkan. Dengan hikmat-Mu pula, waktunya kami akan diperjumpakan pula dalam kemuliaan Tuhan. Setelah pemakaman, berharap kami Tuhan bahwa Engkau juga yang menyertai dan menuntun kami. Anak-anak Tuhan yang mungkin sebentar akan kembali ke tempat masing-masing, baik yang berjarak jauh pun yang dekat. Sayang Tuhan akan sangat terasakan oleh kami bahwa dalam hidup dan dimanapun kami menghidupi hidup anugerah Tuhan dengan segala kondisi dan keadaan yang teralami, di dalam dan hanya oleh Tuhan kami akan disanggupkan bersukacita. Karena itu pemeliharaan Tuhan juga yang akan nyata membawa kami pulang ke tempat kami, menghantar kami dalam sukacita menghidupi anugerah Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjalanan kami dari rumah duka ini sampai ke pemakaman di mana almarhum akan kami makamkan. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Tapi